Kami siang kembali hadir menjumpai Anda, kali ini bersama saya Ayu Alfinia Kori. Sejumlah informasi aktual seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda dan berikut Sumatera Utara hari ini siang selengkapnya. Kita awali informasi pertama pemirsa, sebanyak 4 titik terjadi longsor di Madinah hingga menutup ruas badan jalan penghubung dua desa hingga terancam terisolir. Selama 3 hari berturut-turut, hujan masih mengguyur wilayah Kabupaten Mandailing Natal hingga berpotensi kondisi tanah di perbukitan menjadi labil. Atas kejadian ini mengakibatkan 4 titik longsor menutupi ruas badan jalan penghubung antar desa Singengu dengan desa Pagar Gunung tidak bisa dilalui. Akibat peristiwa ini 4 desa terancam terisolir di Kecamatan Kota Nopan, Mandailing Natal. Sementara pengendara roda 2 memaksa diri untuk melintas dari longsoran dan harus ekstra hati-hati. Sementara kendaraan roda 4 tidak bisa melintas. Dari peristiwa longsor tersebut, Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan membersihkan ruas badan jalan dari tumpukan tanah. Subuh tadi malam, bahwa hujan belum berhenti, makanya menyebabkan beberapa titik longsoran di daerah Jalan Singengu menuju Batahan. Ada sekitar 4 titik dari laporan yang kami terima dari pemerintah desa. Setelah kami menerima informasi atau laporan dari pemerintah desa, kami pemerintah kecamatan bersama dengan Perpincan TNI Polri langsung turun ke lokasi untuk meninjau keadaan longsor. Pertama tadi sudah kita laksanakan gotong royong bersama dengan masyarakat di Desa Sayur Mencat. Dihimbau kepada masyarakat yang berada di pinggir tebing atau yang melintas dari jalan yang rawan longsor harus meningkatkan kewaspadaan karena kondisi cuaca memasuki musim penghujan. Sementara itu, 1 unit rumah semi permanen di Sayur Mencat, Kecamatan Kota Nopan, Mandailing Natal tertimbun longsor. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun 2 kamar tidur rumah warga rusak dihantam material longsor. Hujan lebat yang mengguyur wilayah Kabupaten Mandailing Natal sejak beberapa hari terakhir membuat tanah perbukitan di Kecamatan Kota Nopan longsor dan menimbun rumah warga. Akibatnya 2 dinding kamar rumah warga jebol dihantam material longsor. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini sebab saat kejadian pemilik rumah sedang tidak berada di dalam kamar. Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Kota Nopan kemudian bergerak cepat untuk membersihkan material longsor dari dalam kamar rumah tersebut. Ini Pak, semalam kira-kira jam 18 WIB hujan sangat deras mengakibatkan tanah longsor di atas salah satu rumah warga di Desa Sayur Mencat. Mengakibatkan tembok rumah rusak Pak. Kalau penelitian kami Pak, menyebabkan 2 ruangan kamar tidur rusak dan fondasi dapur rusak juga Pak. Kepala Desa Sayur Mencat Fahrudin Lubis menghimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan saat hujan deras yang kerap melanda daerah ini. Pemirsa, 2 unit rumah semi permanen serta 1 bengkel hangus terbakar pagi tadi di Desa Seirampah, Kabupaten Serdang Bedagai. Dan untuk memadamkan kobaran api, 2 unit damkar Pemkab Sergai dikerahkan. Beginilah detik-detik api membakar 2 unit rumah semi permanen serta 1 unit bengkel di Jalan Lintas Sumatera di Desa Rampah Persimpangan Penggalangan yang berhasil diabadikan warga sekitar. Wakno, salah satu korban pemilik bengkel, menceritakan kejadian berawal saat dirinya sedang memperbaiki sepeda motor di lokasi usahanya. Mendadak warga sekitar berteriak ada asap mengepul di samping rumahnya dan secara spontan bersama warga lainnya untuk meminta tolong agar dilakukan pemadaman. Diketahui pada saat kebakaran terjadi, pemilik rumah tidak berada di lokasi dan begitu juga yang berada di samping sebelahnya yang membuka usaha pangkas juga tidak di lokasi. Upaya warga sekitar kemudian berusaha memadamkan api dengan alat seadanya menunggu mobil damkar tiba. Wakno menambahkan kebakaran terjadi sekitar pukul 8 pagi tadi dan kuat dugaan api berasal dari hubungan arus pendek listrik. Akibat kejadian tersebut 2 unit rumah semi permanen serta 1 unit bengkel ludes terbakar.
dari kabel entah dari dapur, nggak tahu pokoknya dari rumah sebelah. Ya itu api merembet langsung ke rumah saya. Ya habis isi rumah semua, nggak ada lagi yang bisa tahu apa. Ya tuh pangkas pun habis, alasnya aku lagi bawa kereta. Nah, orang itu di situ orang dari depan. Api gitunya. Oh, itu rumah? Orangnya nggak ada di rumah. Anaknya sekolah. Lakinya kerja. Entah istrinya entah lagi belanja, entah ikut sama lakinya, nggak tahu. Nggak ada orang di. Untuk memadamkan api, menghanguskan 3 bangunan milik warga, dikerahkan 3 unit damkar milik Pemkab Sergai, dan dari peristiwa ini arus kendaraan Jalinsum Serampah Tebing Tinggi mengalami kemacetan. 1 unit kapal ikan di Belawan Kota Medan Jumat malam terbakar. Diduga peristiwa ini akibat korsleting listrik saat mengisi solar. Kebakaran sempat membuat panik warga sekitar dan nelayan yang akan berangkat melaut di kawasan tersebut. Kobaran api menghanguskan 1 unit kapal ikan adalah milik warga, terjadi di dermaga Gudang Arang, Jalan Mujahir lingkungan 25, Kelurahan Belawan 1, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan. Dari peristiwa ini warga sempat berusaha memadamkan api dengan menyiramkan air laut ke badan kapal yang terbakar, namun oleh karena adanya tumpahan minyak jenis solar membuat api semakin berkobar hingga sulit untuk dipadamkan. Salah seorang warga mengatakan api yang menghanguskan kapal ikan milik warga bermula saat dilakukan pengisian minyak solar dengan kondisi mesin kapal hidup, lalu diduga terjadi korsleting listrik. Satu unit bot, satu unit bot aja bakar pas di agak tengah laut sana. Milik punya Pak R Tarigan. Ini konslet listrik itulah. Listrik bot tuh bisa juga konslet itu. Dan solar dari apa itu lah, dari tangki dia itu. Oh gitu ya. Gini bang. Api berhasil dijinakkan setelah 4 unit mobil pemadam kebakaran dari Pemko Medan dikerahkan, dan dari peristiwa ini Di dermaga kapal ada percikan api kecil. Lama-lama karena mungkin ada bensin di situ Pak, mungkin ya. Jadi menjalar jadi lebih besar gitu Pak. Selama 10 menit datanglah pihak damkar dari Kecamatan Medan Belawan datang untuk memadamkan api, dibantu oleh beberapa warga sekitar sinilah Pak, termasuk saya. Api berhasil dijinakkan setelah 4 unit mobil pemadam kebakaran dari Pemko Medan dikerahkan. Dan dari peristiwa ini tidak ada korban jiwa, namun kerugian pemilik kapal ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dari peristiwa ini polisi masih melakukan penyelidikan untuk melakukan pengungkapan asal api dan dugaan pidana. Pemirsa, ratusan petani desa perkebunan Ramunia, Deli Serdang mengadu ke kantor Gubernur Sumatera Utara lantaran akses menuju lahan pertanian mereka diduga ditutup oleh petugas Pusat Koperasi TNI Angkatan Darat Kodam 1 Bukit Barisan sehingga mereka tidak bisa memanen padinya. Para petani mengadu lantaran menyayangkan sikap Kodam 1 Bukit Barisan yang diduga menutup akses mereka di saat padi yang mereka tanam akan memasuki masa panen. Padahal sebelumnya para petani mendapatkan izin untuk menanam padi. Saat tiba di kantor Gubernur Sumut, para petani langsung dihadang oleh petugas Satpol PP dan diminta keluar karena dinilai mengganggu proses kegiatan di kantor Gubernur. Diketahui 10 tahun terakhir lahan tersebut telah dikuasai oleh TNI, namun masih ada 16% penggarap yang belum menerima kompensasi ganti rugi. Oleh sebab itu para petani yang belum mendapatkan kompensasi berupaya kembali mengelola lahan seluas 20 hektar. Para petani meminta agar pejabat Gubernur Sumatera Utara memberikan perhatian atas permasalahan petani hingga petani bisa memanen padi. Petani juga meminta agar petugas TNI segera memberikan akses untuk memanen sebab padi mereka sudah menguning dan akan rusak apabila tidak segera dipanen. Hingga perwakilan yang melakukan audiensi keluar dari kantor gubernur belum juga mendapatkan solusi dan kembali diminta untuk menunggu di luar pagar kantor Gubernur Sumatera Utara. Tahun 2016 diakui juga bahwa memang ada 16%. Ini tahun 2016 ya. 16% yang belum ganti rugi. Ini tahun 2023 mereka juga mengakui. Nah, 16%. Jadi kamilah ini penduduk yang 16% itu yang menanam padi. Kami dikasih menanam waktu bulan Juli. Udah kami tanami, sekarang udah menguning. Kami mau panen, akses jalan kami ditutup. Nah, jadi padi kami ini gimana? Mau busuk. Sementara kita, ya Indonesia ini kelaparan. Harga beras melambung tinggi. Alasannya apa kenapa nggak dikasih panen? Karena mereka mengakui itu lahannya.
Penyaluran bantuan pangan beras dari Badan Pangan Nasional BPN melalui Perum Bulek Kabupaten Labuhan Batu kepada keluarga penerima manfaat dilaksanakan di Kelurahan Padang Matinggi, Kecamatan Rantau Utara, Labuhan Batu. Bantuan beras Perum Bulek seberat 10 kg diberikan kepada 517 keluarga penerima manfaat bertempat di kantor pos Kota Rantau Prapat. Berdasarkan data Kementerian Sosial, bantuan yang disalurkan Badan Pangan Nasional BPN meliputi 3 kabupaten, yakni Kabupaten Labuhan Batu dengan 29.740 penerima, Labuhan Batu Selatan 11.057 penerima, dan Labuhan Batu Utara 25.642 penerima. Warga penerima bantuan beras Maulana mengatakan dirinya sangat terbantu dengan adanya pemberian bantuan beras dari pemerintah. Ia berharap agar pemberian beras dari pemerintah tersebut dapat terus berkesinambungan. Senang lah kami dapat bantuan, biasanya tiap bulan nggak dapat. Harapannya seterusnya lah, kan kami kan orang nggak punya, apalagi sampai kurus seterus. Nggak ada yang tiap bulan lah, biasanya orang 30. Ketua Satgas Penyaluran Beras Adi Nurdian menjelaskan total penerima bantuan beras untuk 3 kabupaten pada penyaluran tahap kedua ini sebanyak 66.169 orang. Pembagian tahap ketiga akan dilakukan pada bulan November mendatang. Untuk kantor pos Labuan Batu kita mendistribusikan 3 kabupaten, Labuan Batu, dan Labuan Batu. Bisa kami jelaskan bahwasannya untuk Labuan Batu sendiri itu ada 29.470 penerima bantuan khusus untuk Labuan Batu. Kalau secara totalnya di 3 kabupaten itu ada 66.169 penerima. Auditor Jenderal TNI Laksamana Muda TNI Nazali Lempo lakukan sosialisasi kepada prajurit TNI Auditorat Militer 102 Medan untuk bijak dalam menggunakan internet agar tidak tersandung hukum. Pada kunjungannya ke Kota Medan, Sumatera Utara, Auditor Jenderal TNI Laksamana Muda TNI Nazali Lempo memberi wawasan dan sosialisasi kepada prajurit TNI agar bijak dalam menggunakan internet. Hal tersebut dikatakan usai memimpin acara Sumpah Tugas dan Jabatan kepada auditor militer di kantor Auditorat Militer 102 Medan pada Aula Otmil Jalan Diponegoro Medan, Sumatera Utara kemarin. Etika dan perilaku setiap warganet dalam menggunakan media sosial secara baik sangat diperlukan, baik itu masyarakat umum, sipil, pejabat, dan tidak terkecuali prajurit TNI. Seluruh prajurit pun diwajibkan untuk memenuhi sumpah prajurit dan sabta marga, salah satunya dalam penggunaan media sosial. Tidak hanya itu, keluarga prajurit TNI juga harus beretika dalam penggunaan media sosial. Auditorat Jenderal TNI Laksamana Muda TNI Nazali Lempo yang didampingi Kepala Auditorat Militer Tinggi 1 Medan, Badan Pembinaan Hukum TNI, Laksamana Pertama TNI Effendi Marwape dan Kepala Auditorat Militer 102 Medan, Kolonel Budi Winarno mengatakan, dalam mengikuti perkembangan teknologi, seluruh prajurit harus mampu mengendalikan diri dalam penggunaan internet. Pesan saya tentunya sekarang pada era perkembangan teknologi IT, pada prajurit harus bisa mengendalikan diri, mulai dari penggunaan IT, HP, maupun sosmed yang lainnya harus bisa dikendalikan. Jangan menggunakan hal-hal yang negatif. Kedatangan Auditor Jenderal TNI Laksamana Muda TNI Nazali Lempo ke kantor Auditorat Militer 102 Medan, Sumatera Utara bersama Ketua IKKT Cabang 2, Nyonya Wiwik Nazali Lempo sekaligus memimpin acara Sumpah Tugas dan Jabatan kepada sejumlah auditor militer. Sementara itu, Auditor Jenderal TNI Laksamana Muda TNI Nazali Lempo memimpin langsung acara pengambilan sumpah tugas dan jabatan auditor militer pada Auditorat Militer 102 Medan.
Laksamana Muda TNI Nazali Lempo menegaskan kepada seluruh prajurit dalam tugas dan tanggung jawab di satuannya untuk selalu menegakkan aturan hukum sebagai garda terdepan. Auditorat Jenderal TNI Laksamana Muda Nazali Lempo didampingi Kepala Auditorat Militer Tinggi 1 Medan, Badan Pembinaan Hukum TNI, Laksamana Pertama TNI Effendi Marwape dan Kepala Auditorat Militer 102 Medan, Kolonel Budi Winarno mengatakan, auditor militer dalam melakukan penutupan harus berlaku jujur dan benar sesuai fakta persidangan serta memenuhi rasa keadilan para pihak. Auditorat Jenderal TNI adalah penuntut umum tertinggi di lingkungan TNI, pimpinan dan penanggung jawab tertinggi auditorat yang mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang keauditoratan. Pelaksana Sumpah Auditor Militer adalah pejabat yang diberi wewenang untuk bertindak sebagai penuntut umum di lingkungan peradilan militer atau sama dengan jaksa di peradilan umum. Diharapkan kepada auditor militer di lingkungan TNI dalam mengemban amanah dan tugas selalu mengedepankan kejujuran dan kebenaran sehingga auditor tidak merasa terbebani dan bersikap netral. Auditor Jenderal TNI Laksamana Muda TNI Nazali Lempo menjelaskan, sanksi peradilan militer lebih berat dibandingkan dengan sanksi peradilan umum, dikarenakan sebagai prajurit yang melanggar hukum memiliki jabatan dari kesatuan institusi. Sanksi peradilan militer itu sebenarnya lebih berat dibandingkan sanksi yang ada di peradilan umum, karena kita melekat juga kesatuan institusi. Ada tambahannya dipecat, misalnya dia melakukan pelanggaran narkoba. Dia di samping menjalani hukuman, dia juga ada tambahan dipecat dari dinas. Dan ancaman hukuman selama ini yang kasus-kasus besar yang ditangani, ancamannya cukup berat. Bahkan kalau narkoba, bandar, pengedar gitu, ancamannya bisa hukuman mati. Dan berat, hukuman di peradilan militer lebih berat. Pada kesempatan tersebut dilakukan tatap muka Ketua IKKT Cabang 2 Otjen TNI Wiwik Nazali Lempo didampingi Ketua IKKT Otmilti 1 Medan Nona Effendi Marupe. Dikatakan istri sebagai anggota Ikatan Kesejahteraan Keluarga TNI IKKT selalu mendampingi suami dan menjaga nama baik kesatuan. Diharapkan organisasi IKKT dapat menjalin silaturahmi dan kekompakan antar anggota. Pemirsa, Bawaslu Kabupaten Labuhan Batu melakukan sosialisasi pemilu kepada para pelajar SMA Negeri 1 Rantau Utara Labuhan Batu dengan materi pembelajaran demokrasi. Para pemilih pemula perlu diberikan pemahaman pendidikan politik jelang pesta demokrasi yang akan berlangsung pada 2024. Sosialisasi pemilu yang dilaksanakan Bawaslu kepada para pelajar SMA Negeri 1 Rantau Utara mendapat sambutan baik. Kegiatan yang digagas Ketua Bawaslu Kabupaten Labuhan Batu ini bertujuan untuk melibatkan secara langsung pemilih pemula dalam pengawasan partisipatif pada pemilihan umum tahun 2024 mendatang. Salah seorang pelajar SMA Negeri 1 Rantau Utara mengatakan penyampaian materi yang diberikan Bawaslu membuatnya semakin memahami seperti apa pelaksanaan pemilu di Indonesia meskipun usianya belum cukup untuk bisa memberikan hak suara pada pemilu tahun depan. Apa itu pemilu, pembagian penyelenggara pemilu, dan akibat bila golput dan pembagian surat-surat pemilu. Mencoblos. Iya. Optis, Pak. Osis. Belum. Belum, Pak. Saya masih di bawah umur. Semoga yang terpilih menjalankan program kerjanya, janji-janji manisnya tidak hanya di bibir lah, Pak. Wahyudi menjelaskan pihaknya melakukan pendidikan pemilih pemula dengan tema demokrasi sebagai langkah penyelenggaraan pemilu memberikan pemahaman politik bagi para siswa-siswi di SMA Negeri 1 Rantau Utara. Bawaslu sebagai bagian dari penyelenggara pemilu untuk memberikan pendidikan politik, pendidikan pemilih pada calon pemilih pemula ya, yang nantinya akan mencoblos pada tanggal 14 Februari tahun 2024 pemilu tahun 2024 mendatang. Dan syukur alhamdulillah cukup antusias, semangat dari adik-adik kita untuk berperan aktif. Juga kita menyampaikan pesan-pesan pengawasan partisipatif kepada adik-adik kita, siswa-siswi SMA Negeri 1 untuk menjadi bagian dari pemilih yang aktif dan juga menjadi bagian dari pengawas untuk pemilu tahun 2024.
Melalui kegiatan ini, Bawaslu berharap proses tahapan pemilu nantinya bisa berjalan dengan baik sesuai dengan tahapan. Bawaslu akan melakukan pendampingan dan pengawasan untuk selalu patuh akan aturan yang berlaku. Ya, pemirsa, informasi tersebut sekaligus menutup jumpa kita dalam Sumatera Utara hari ini siang. Saya Ayu Alvini Okori dan seluruh kabar kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum, selamat siang, sampai jumpa.